Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya serta nikmat sehat. Siang hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bertolabul ilmi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Taib, umahat wa akhwati fillah. Mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita, semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya. Pekan lalu kita sudah berlatih pengucapan huruf hijaiyah sampai huruf qaf. Ya. Hari ini insya Allah kita akan berlatih pengucapan huruf hijaiyah selanjutnya, yaitu huruf kaf. Kaf, ya. Ka. Ka, ya. Insya Allah. Taib. Kita sudah belajar ya, makhorijul huruf, sifatul huruf. Nah, kalau huruf kaf, dari mana makhrajnya? Dari bagian lidah paling depan, Ustaz, paling depan di langit-langit. Langit-langit. Dari bagian lidah paling dalam, Ustaz, langit-langit. Ya. Jadi huruf kaf, makhorijul huruf kaf yaitu alisan ya. Dari alisan, dari lidah. Lebih tepatnya makhrajnya atau tempat keluarnya huruf kaf yaitu dari pangkal lidah bagian atas bawah, bagian bawah. Kalau bagian atas punya huruf qaf, ya. Pangkal lidah bagian bawah, jadi sedikit ke bawah dari huruf qaf. Kalau qaf kan bagian pangkal lidah bagian atas, ya. Maka kalau huruf kaf turun sedikit dari makhraj huruf qaf, turun sedikit. Masih pangkal lidah tapi pangkal lidah bagian bawah. Jadi lebih turun dari huruf qaf, ya. Pangkal lidah bagian bawah bertemu dengan langit-langit yang keras. Yang keras. Kalau huruf qaf bertemu dengan langit-langit yang lembek, maka huruf kaf bertemu dengan langit-langit yang keras. Tayyib, Masya Allah, sahih. Ya, apa aja sifatul huruf kaf? Yang pertama apa sifatnya? Hamas. Apa hamas artinya? Samar. Samar. Ya, hamas secara bahasa artinya samar. Secara istilah pengucapan huruf dalam keadaan nafas yang mengalir. Jadi nafasnya mengalir, ya, hamas. Lalu sifat yang kedua dari huruf kaf. Syiddah. Apa arti syiddah? Keras atau tertahan suara, Ustaz. Kuat atau suara tertahan, ya, suaranya tertahan. Jadi kebalikan dari rokhwah, ya. Tayyib. Yang ketiga sifatul huruf kaf
Apa? Istifal. Istifal. Apa arti istifal? Merendah. Lidahnya terhampar. Pangkal lidah tidak terangkat. Kembalikan dari isti'la. Tidak terangkat. Istifal artinya menurun. Berarti pangkal lidahnya ya tidak terangkat ya, dan suara tidak naik ke langit-langit atas. Itu pengertian dari istifal. Jadi kebalikan dari sifat isti'la ya. Berarti kalau istifal huruf tebal apa atau huruf tipis? Tipis. Masya Allah, ahsan. Ya, kalau tadi sifatul huruf kaf yang pertama adalah hamas ya, mengalirnya nafas. Nah, apa aja yang punya sifat hamas selain huruf kaf? Ta. Ta. Ha. Sa. Sin. Sha. Ho. Ha. Ya. Ada yang hafal rangkaiannya? Huruf hijaiyah yang punya sifat hamas? Apa jika dirangkai? Jadi fahasahu syahfun sakata. Jadi hurufnya fa, ha, sa, ha, shin, ho, fod, sin, kaf, ta. Ya, itu 10 huruf yang punya sifat hamas. Jadi pengucapan huruf dalam keadaan nafas yang mengalir ya. Insyaallah ya. Lalu kalau ngafalin nggak disingkat gitu tapi hafal boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah ya 10 huruf. Kalau untuk mempermudah lebih baik dihafalkan. Jadi enak nyebutinnya. Kalau nggak bisa disairkan nggak apa-apa. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, fod, sin, kaf, ta. Gitu ya. Fahasahu syahfun sakata. Gitu. Kalau hafal tuh lebih mudah, Bunda Gaih. Tapi kalau tidak hafal syairnya, dari depan di itu ini ta, sa, ha gitu. Jadi dari urutan dari depan ya, nggak apa-apa. Ya. Ini hanya untuk nggak apa-apa, bisa, boleh. Cuman ini untuk mempermudah kita di dalam mengingat sifatul huruf ya. Ini mempermudah karena kan ini dalam bentuk syair, ada artinya juga ya. Gitu, Masya Allah. Kalau di matan kita belajar matan ya, itu seperti ini cara belajarnya ya. Dalam syair matan ya, Insya Allah. Ya, nggak apa-apa Bunda Gaih. Yang penting Bunda ingat hafal bahwa 10 huruf yang punya sifat hamas ya, Insya Allah. Ya, kita lanjut ya. Yang pertama sifatul huruf kaf adalah hamas. Yang kedua syiddah. Syiddah ya, suaranya tertahan atau kuat. Nah, huruf apa aja yang punya sifat syiddah selain huruf kaf? Itu baju tutup ba, jim, hamzah, zin, da, kof, ba, kof. Ya, Insya Allah. Ada berapa huruf semuanya? 8 Ustazah. 8 huruf ya. Huruf hijaiyah yang punya sifat syiddah atau kuat, suara tertahan, pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertahan ada 8 huruf ya. Yaitu kalau dirangkai ajidu, qatin, bakat. Ya. Jadi hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, ta. Ya, itu punya sifat syiddah ya, 8 huruf. Kalau saya ngapalin yang kol-kola ditambah a, k. Ya, Bunda Gaih kita kan udah dapat materinya ya dari awal ya. Nah, jadi dihafalkan yang sudah dapat materi dari kita ya. Jadi itu mempermudah. Jadi kalau nanti ikut di lain tempat ya, tahsin di lain tempat, insya Allah syairnya sama, tidak jauh berbeda ya. Syair gitu. Iya, insya Allah ya. Ya. Lalu sifat yang ketiga istifal ya. Ya, ada artinya. Semua itu ada artinya ya. Syairnya ada artinya.
Iya, aku Kenapa? temui seorang wanita bernama Kotin, ia menangis. Betul nggak Ustaz? Iya, iya, pokoknya semuanya ada artinya. Anda belum menghafal satu-satu ya, tapi semuanya ada artinya, ya. Oh, Semuanya ada artinya syair itu, karena itu untuk mempermudah, ya. Cuman karena iya kita kan baik. tidak mengerti bahasa Arab, ya. Iya, Iya Ustaz. iya. Sifat yang ketiga istifal, berarti suara tidak naik ke langit-langit atas dan pangkal lidah tidak terangkat, berarti huruf tipis ya, huruf-huruf tipis. Jadi datar saja. Ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang punya sifat istifal, maka pangkal lidahnya tidak terangkat, datar saja ya. Lanjut ke sifatul huruf kaf yang keempat, apa aja? Infitah. 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 Apa arti infitah? Terbuka saja. Terbuka, mulut rongga mulut terbuka, terpisah. Ya, suara tidak terkepung. Ya, Iya. kebalikan dari sifat apa? Infitah. Dari infitah. Itbak. Ya, itbak. Kebalikan dari sifat itbak. Itbak. Ya, terkepung. Kalau itbak terkepung, maka kalau infitah tidak terkepung, suaranya terpisah. Ya, karena ini sifatul huruf yang memiliki lawan kata, kan ada 5 ya. Dan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata ada 7. Ya, tapi tidak semua huruf hijaiyah punya sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata. Kalau yang memiliki lawan kata pasti punya semua, ya. Iya, pasti punya. Tapi kalau yang sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata, tidak semua huruf hijaiyah punya, ya. Insyaallah. Lanjut. Yang kelima, apa sifatnya? Ismat. Ismat saja. Ismat. Ismat, tertahan atau terlarang, ya. Jadi pengucapan huruf-huruf yang relatif sulit pengucapannya, ya. Insyaallah, ya. Iya, kalau di sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata punya 5 ya sifatnya huruf kaf, maka di sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata punya sifatnya huruf Tidak, kaf? Tidak ada. Enggak ada. Ya, tidak ada ya huruf kaf ya. Berarti hanya punya 5 sifat. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, lalu yang kelima ismat, ya. Taib. Ya. Jadi kita praktekkan mengalirnya nafas, lalu syiddah, ya, kuat, istifal, pangkal lidah tidak terangkat, ya, lalu suara tidak terkepung, ya, pengucapan huruf kaf, ya. Ya, seperti biasa kita berlatih dari alif sebelumnya fathah, hukum tajwidnya matobi'i. Ya, sukun sebelumnya kasroh, matobi'i. Ahsan. Waw sukun sebelumnya dhammah, matobi'i. Semua matobi'i dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Gimana cara mengucapkan harokat fathah? Di ayun 1 kali saja, 1 kali ayunan ya. 1 kali ayun, mulut dibuka. Ya, yang ditanya bagaimana kita cara mengucapkan atau cara mengeluarkan harokat fathah dengan membuka mulut, ya. Membuka mulut ya maksimal 2 jari, ya. Lalu bagaimana cara kita mengucapkan harokat kasroh? Mulutnya diturunkan saja. Apanya yang diturunkan? Apa yang diturunkan? Bibir bawah dan rahang bawah. Bibir bawah dan rahang bawah. Jangan ke samping, ya. Jangan ke samping karena khawatir imalah. Kasrohnya nanti miring. Jadi bukan i tapi e, ya, kalau miring. Ya. I. Nah, turunkan bibir bawah dan rahang bawah, maka huruf vokal yang keluar adalah i, ya. Lalu bagaimana cara mengucapkan dhammah?
Bonyongkan Ustazah, mulutnya saja. Bonyongkan mulut ya, karena tidak sempurna dhammah tanpa memonyongkan kedua bibir atau tanpa memonyongkan mulut. Jadi monyongkan ya, jangan tanggung-tanggung monyongnya, sempurnakan monyongnya ya. Insyaallah ya. Ya, kita berlatih mad tabi'i, jangan terlalu panjang, satu ayunan suara aja ya. Baik. Ka, ki, ku, ya. Ka, ki, ku. Semua bunyi mat. Makhrajnya dari mana semua bunyi mat? Dari mulut. Rongga mulut. Dari rongga mulut. Al-jawab. Masya Allah, sahih. Jadi jangan naik ke atas suaranya, keluarkan dari rongga mulut. Rongga mulut yang dinamakan rongga mulut itu dari tenggorokan terus ke atas lidah, terus keluar sampai keluar dari mulut. Itu maksudnya rongga mulut. Jadi suaranya jangan naik ke atas, ya. Keluarkan, ya. Jadi semua bunyi mat itu makhrajnya al-jawf, keluar dari rongga mulut. Ya, Insya Allah. Kaf sukun, maka tampakkan sifat apa tadi yang punya khas, punya kaf? Hams. Jadi alirkan nafasnya ya. Ak. Nah, tempelkan pada makhrajnya huruf kaf, lalu lepaskan nafasnya. Ak. Ahsan. Jadi jangan langsung dilepaskan nafasnya, tapi tempelkan dulu pada makhrajnya huruf kaf, yaitu dari pangkal lidah bagian bawah ketemu dengan langit-langit yang keras. Baru lepaskan nafasnya, ya, hams. Lalu, ya, tapi juga syiddah, harus kuat, ya. Ak. Ahsan, Masya Allah. Ya, lanjut ya. Di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah. Apa hukum tajwidnya? Tabi'i. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat. Masya Allah. Di sini ada kaf tanwin, kaf fathah tanwin, ketemu huruf kaf. Apa nama hukum tajwidnya? Ikhfa. Ada yang tahu kalau tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf masuk ke tingkatan ikhfa yang berapa? Yang ditanya tingkatan ikhfa. Kalau tingkatan gunnah, ikhfa masuk ke mana? Ikhfa nomor 1 saja. Akmal. Hah? Akmal nomor 1, ya. Ikhfa? Oh, nomor 2 saja, nomor 2 Kamila. Nomor 2. Apa tingkatan gunanya? Nomor 2 Kamila. Dibaca panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Dua harokat, tapi 2 harokatnya lebih panjang dari mad tabi'i ya. Iya. Ya, kalau tadi tingkatan gunnah ikhfa adalah masuk ke tingkatan gunnah kamilah, gunnah yang kedua. Maka kalau dalam tingkatan bacaan ikhfa, ada yang tahu tanwin atau nun ketemu huruf kaf termasuk ikhfa apa? Ikhfa hakiki ya Ustazah. Bukan. Ikhfa akrob. Bukan akrob. Bukan. Bunda Henilis bukan masuk ke akrob, bukan masuk ke situ, tapi abad yang kedua. Ikhfa abad. Ya, agak jauh. Ikhfa. Iya, kalau akrob yang dekat. Kalau yang jauh, paling jauh abad. Ikhfa abad. Ya, abad. Ya, insyaallah. Ada 2 huruf ikhfa abad. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ikhfa abad? Makhrajnya lebih paling jauh itu dari paling jauh. Abad itu artinya paling jauh. Jadi terjadi apabila terdapat nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari 2 huruf ikhfa, yaitu huruf
Kaf Qaf dan dengan kaf. Qaf. Qaf dan Ahsan, kaf. Masya Allah. Sahih, Bunda Henilis ya. Jadi hanya ada 2 huruf. Ikhfa ab'ad. Ya, ikhfanya paling jauh. Karena kan dari pangkal lidah. Makhrajnya ya. Paling jauh dari makhraj huruf nun. Ya, dinamakan ikhfa ab'ad atau paling jauh karena makhraj huruf qaf dan kaf jarak makhrajnya paling jauh dari makhraj huruf nun. Kalau nun makhrajnya di mana? Nun di Di ujung ujung lidah. lidah, Ujung menempel pada lidah. gigi Gusi atas. Gusi Atas. Iya, sahih. Ke langit-langit atas ya nun. Sahih ya. Berarti kan kalau nunnya di ujung lidah, kalau kaf dengan qaf pangkal lidah, maka paling jauh makhrajnya. Maka disebut ikhfa ab'ad ya, ikhfa paling jauh. Insyaallah. Sahih ya. Ya, berarti ini ikhfa ya. Nah, ketemu lagi kaf sukun, maka kasih sifat hamas yang punya khas. Kaf, ta itu sifatnya khas, dia punya sifat khas yang khas yaitu hamas ya. Jadi tampakkan ya. Nah, berarti kalau ikhfanya di sini tanwin ketemu kaf, ikhfanya tebal atau tipis? Tebal saja. Kenapa tebal? Karena dia ini fathah ya. Apabila tanwin atau Kan tipis. Kaf huruf tipis. Kaf Kafnya kan huruf huruf tipis. Berarti Kaf huruf ikhfanya tebal atau tipis? tipis. Tipis. Kalau yang tebal itu apabila tanwin atau sukun, nun sukun atau tanwin, ketemu huruf-huruf tebal, huruf-huruf isti'la, maka ikhfanya tebal. Ya, kalau setelahnya ketemu huruf tipis, ikhfanya tipis. Tetapi karena kaf ini adalah dari belakang, dari pangkal lidah, maka tentu nun sukunnya kan lebih tidak terdengar, tidak kurang samar ya kan, karena memang dari belakang, ya kan? Nah, jadi nun sukunnya itu lebih samar gitu, lebih keeng, ya, gitu, ya. Kita baca ya. Ku kang kani kakna. Ku kang kani kakna. Kakna. Ahsan, Masya Allah. Ya, nanti kita latih satu-satu ya. Insya Allah. Nah, di sini ada alif lam apa? Ada alif lam apa? Komaria. Kenapa alif lam syamsia? Kenapa masih ada yang bilang alif lam syamsia? Alif lam komaria. Apa ciri-ciri dari alif lam komaria? Lamnya disukun. Lamnya sukun. Ahsan, lamnya sukun. Jadi lam sukunnya dibaca ya. Kebalikan dari alif lam syamsia. Ya. Lam sukun jangan lupa. Lam punya sifat apa yang khas? Bainiyah. Dengan apa satunya lagi? Inhirot ya. Inhiraf. Lam punya sifat bainiyah dan inhiraf. Maka ketika kita mengucapkan lam sukun, jangan terburu-buru. Lam sukunnya selesaikan dulu. Berikan sifat bainiyah dan inhiraf. Ya. Insyaallah ya. Kaf juga kasih sifat hamas ya, kita baca ya. Minal mukni ahsan. Sahih ya. Lanjut ya. Kita di sini ada ya sukun sebelumnya kasroh. Atau bi. Berapa panjang harokatnya? 2. Fathah tanwin ketemu kaf. Ikhfa. Ya, ikhfa ab'ad ya. Ikhfa ab'ad ya. Lalu di sini ada apa? Hukumnya yang terakhir. Apa pengertian mat iwat? 2 harokat.
Iya. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya secara jelas? Apabila wakof pada huruf Huruf yang berharokat fathahain. fathah tanwin atau fathah tain nggak apa-apa sama, iya. Maka harokat fathah tanwinnya diganti menjadi harokat fathah dua harokat. Masya Allah, sahih. Alhamdulillah ya. Jadi sudah banyak paham ilmu tajwidnya, hukum tajwidnya ya, Umahat ya. Insya Allah Ustazah. Masya Allah ya. Kita baca ya. Maki kang kanika, maki kang kanika. Ya, jadi jangan lupa ada apa namanya? Ada tips-tipsnya. Ketika kita membunyikan bunyi gunnah ya, itu jangan ditekan ya. Jadi alirkan saja ke hidung. Kalau bunyi gunnah itu kan berarti 50% suaranya mengalir ke hidung, 50% keluar dari mulut. Jadi jangan ditekan gunnahnya ya. Dengungnya itu jangan ditekan biar huruf setelahnya itu terdengar jelas. Ya, Umahat ya. Maki kang kanika. Jadi kang kanika. Jadi kang. Nah, biarkan aja ngalir, jangan ditekan. Jangan ditekan, ya. Insyaallah ya. Sampai di sini sebelum kita berlatih ada yang ingin ditanyakan? Umahat ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan? Sambil Cukup jalan ya. aja mungkin. Ya, tinggal kita berlatih. Insyaallah ya. Ya, tafadhol, Ukti Nana. Mohon dibantu. Panggil jamaahnya dari yang hadir di Zoom paling atas. Ya, saja. Giliran pertama Bunda Sati silahkan. Ya, baik, terima kasih Ukti Nana. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, tafadhol. Ta'awudz ya Ustazah? Ya, cukup ta'awudz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka, ki, ku. Ya, Ustazah. Ya, afwan ya, yang lain yang sedang tidak tadrib ditutup dulu mic-nya ya. Di-mute dulu mic-nya ya. Ya. Diulang, Bunda Santi, afwan. Ka, ki, ku, ak. Al-jauf, matnya al-jauf, jangan naik ke atas suaranya, keluarkan dari rongga mulut. Ka, iya, ka, ki. Ka, ki, ku, ak. Ku, yang domahnya? Ku, kasih hamasnya? Ku. Jadi walaupun dia berharokat fathah, kasroh, dhammah, tetap kafnya kasih hamas ya, bukan disukun aja. Ya, kalau disukun memang dia lebih tampak sifat hamasnya, tetapi di harokat yang lain juga kasih sifat hamas pada huruf kafnya. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Ahsan, Masya Allah. Ya, bisa membedakan Bunda Sati? Insya Allah bisa Ustazah. Iya ya, jadi setiap harokat tetap berikan sifatnya. Ya, lanjut. Baik Ustazah. Ku, kang, kani, kak, na. Tambahkan lagi hamasnya pada kaf yang berharokat fathah. Ku, kang, kani, kak, na. Ku, kang, kani, kak, na. Tampakkan lagi sifat hamasnya lagi di apa namanya di yang kaf
berharokat fathah dan domahnya? Baik. Kukang kanikakna. Ahsan, Masya Allah. Yang terakhir, bagus. Ya, lanjut. Minal mukni. Nah, diulang lagi sekali. Minal mukni. Tahan lagi lam sukunnya sebentar. Minal mukni. Minal mukni. Ahsan. Mukni. Mukni. Ka. Minal mukni. Minal mukni. Jadi syiddahkan lagi ya kafnya ya. Nah, hamznya ya dikuatkan lagi, lagi, syiddahkan lagi. Minal mukni. Minal mukni. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Maki kang kanika. Ahsan, Masya Allah. Coba diulang sekali lagi. Maki kang kanika. Kanika. Ayah. Lalu jangan dipanjangkan harokat fathah tanwinnya. Maki kang kanika. Maki kang kanika. Tambahkan lagi hamznya pada kaf yang fathah tanwin, yang fathah. Oh baik. Maki kang kanika. Ahsan ya. Jadi diingat-ingat ya. Semua huruf punya sifatul huruf. Jadi harus adil. Jangan tampakkan sifatul hurufnya hanya ketika sukun ya. Jadi ketika berharokat fathah, kasroh, dhammah itu kasih sifatul hurufnya ya. Bunda Sati ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair ilmunya Ustazah. Assalamualaikum. Wa jazakillah khair. Selanjutnya Bunda Ida Trihayani, silakan. Iya, Mutinana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Ida. Ya, tafadhol. Ta'awudz dulu, Ustazah. Ya, cukup. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tambahkan tafasyi pada huruf shinnya. A'udzu billahi menyebar suara jadi dalam mulut. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, shin punya sifat yang khas yaitu tafasyi, menyebarnya suara di dalam mulut. Jadi tampakkan sifat tafasyinya biar enggak sama dengan huruf sin, ya. Ya. Bunda ya, insyaallah ya. Lanjut. Kakiku ak. Temukan dulu makhrajnya, pangkal lidah bagian bawah. Jadi sedikit turun dari makhraj huruf qaf ya, ketemu dengan langit-langit yang keras. Ya. Tempelkan dulu makhrajnya, baru sebutkan harokatnya. Ka, ki, ku, ak. Tempelkan tapi jangan ditekan. Tempelkan makhrajnya, ya. Tempelkan dulu makhrajnya, baru sebutkan harokatnya. Baik. Ya. Ka, ki, ku, ak. Gitu saja. Yang kaf dhammah tambah lagi hamznya. Ku, tempelkan dulu lalu kasih hamz. Ku. Jadi harokat dhammah juga kafnya harus ada hamznya. Ya. Diulang saja? Ya, diulang. Ka, ki, ku, ak. Yang kaf berharokat kasroh atau baris bawah sudah bagus hamznya. Seperti itu dengan yang huruf kaf yang lainnya seperti itu, Bunda.
Ka, tempelkan dulu makhrajnya, baru keluarkan harokatnya. Iya, baik. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Ahsan. Tinggal yang ka, ka, ka. Ka. Gitu saja. Sekali lagi. Ka. Jangan ditekan makhrajnya, tempelin aja. Ka. Ka. Ahsan ya, gitu ya. Jadi Ya. tempelkan dulu makhrajnya, baru keluarkan harokatnya ya. Insyaallah. Lanjut. Kukang, astagfirullahaladzim. Kukang kanikak na. Ahsan. Kaf domahnya tambah lagi. Hamasnya. Ku, tempelkan dulu makhrajnya, baru sebutkan domah. Ku kang kanikak na. Kukang kanikak na. Ahsan. Berasa ya? Ya. Beda hamesnya. Kalau udah dapat hamesnya, dengarnya juga lebih enak gitu ya, hames sifatnya. Ya, lanjut. Minal mukni. Mim domahnya sempurnakan dulu. Minal muk ni mu baru kaf sukun. Mukni. Mukni. Minal ya saja. Iya, dilanjut, diulang. Baik. Minal mukni. Ahsan. Jadi sempurnakan dulu harokat sebelumnya, baru sukun. Jadi jangan tercampur harokat dengan sukunnya ya. Saja. Insyaallah. Lanjut. Ya, lanjut. Maki kang kanika. Ahsan. Sekali lagi diulang. Maki kang kanika. Iya, Masya Allah. Nah, jadi ingat-ingat ya, ketika kita membunyikan suara gunnah atau dengung, jangan ditekan ya. Ya, jadi alirkan saja 50% ke hidung, 50% dari mulut ya. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bunda Ida. Jadi kalau hari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih tadi ketiga? Aku ketiga, tapi terus terpental. Susah Oh, iya, masuk. Silakan Bunda Gai. Ya, baik. Ya, tafadhal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka, ki, ku, ak. Kaf domahnya tambah lagi hamesnya. Ku. Ya, coba diulang dari awal. Ka, ki, ku, ak. Ahsan. Ku. Jadi tempelkan dulu makhrajnya, temukan dulu makhrajnya, Bunda Gai, baru sebutkan harokatnya. Ku. Coba diulang. Ka, ki, ku, ak. Ahsan. Ak. Ahsan, Masya Allah. Ya, jadi hamas itu memang kalau kita sedang tilawah bersamaan ya, ada orang lain yang mendengarkan, itu hanya terdengar oleh orang yang di samping kanan kiri kita aja ya. Tapi kita di sini karena lagi belajar, jadi kita lebih sedikit menjelaskan ya, lebih sedikit menguatkan sifat hamasnya. Tapi kalau kita sedang tilawah, maka tidak boleh berlebihan. Jadi hanya orang sebelah kiri dan kanan kita aja yang mendengar gitu. Tapi terdengar hamasnya gitu ya, Bunda Gai ya, Masya Allah. Ya, lanjut. Ku kang kanikak na. Kaf sukunnya tambahkan hamasnya lagi. Ku kang kanikak na. Oh ya, mungkin karena
kalau kita Zoom memang kayak gitu ya. Kadang-kadang Ana juga seperti itu. Kok apa tuh hamesnya tuh kurang kedengar gitu hasilnya ya. Padahal sudah tadi keluar. udah ya memang gitu. Jadi kadang-kadang ya itulah kendalanya kalau kita belajar Zoom ya. Karena Ana kalau menyimak hasil rekaman kita gitu ya, loh kok ini hames Ana nggak kedenger gitu ya. Padahal tadi udah sempurna gitu hamesnya. Ya itu tadi kendalanya di Zoom. Tapi ya wallahu alam, mudah-mudahan insya Allah benar ya. Jadi ku kang kanikak na Ku kang kanikak na. ahsan, kedengar yang ini kedengar. Masya Allah. Lanjut. Minal mukni. Ahsan, Masya Allah. Diulang. Minal mukni. Ahsan, Masya Allah. Lanjut. Maki kang kanika. Ahsan. Sekali lagi diulang. Gunahnya tambahkan panjangnya lagi. Maki kang kanika. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bunda Gayi. Amin. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, selanjutnya Bunda Nita. Ya, terima kasih Umi. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kakiku ak. Saja? Sebentar. Lempar ya? Iya, kelempar. Dan masih ada nggak? Ustazah. Masih ada. Masih ada, tapi Suaranya nggak ada. Ya. Nah, sekarang hilang. Suaranya hilang. Sekarang memang nggak ada. Ya, udah, Kepental. tunggu dulu. Nah, Kepental. Ka. biasanya kalau Tahan dulu Minita. Siapa yang mau koreksi? Umi Sri yang ini koreksinya. Oh, kalau saya ngoreksi berarti oke. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Lulus semua ya Umi ya. Kalau Umi Sri. Nah, ini ada Umi Sati nih. Apalagi Umi Sati, paling Umi cepat Sati aja ya? Umi. Iya, koreksi Umi Sati. Kalau sama Umi Sri kita lulus semuanya. Ya, Ustazah kepental, udaranya nggak bagus ini cuacanya. Oh iya, ini di sini juga mendung hujan. Di sini gelap ya. Iya gelap, geluduk lagi, banyak geluduk. Di Begitu sini ya? nih geluduk. Ya, di Tambun pada geluduk semua. Oh ya Masya Allah, iya geluduk ya. Berarti benar nih yang koreksi Umi Sri. Ntar kalau udah selesai dikasih nasi kuning. Ya, antri. sebentar di grup ada beliau Japri, suaranya nggak kedengaran sama saya. Kayaknya mati lampu deh, bentar ya. Oh alah. Ya Allah. Di sini juga hujan Umi baru. Oh, di sini belum, cuma masih geluduk-geluduk, gelap lagi. Oh, Geluduk sama. sama hujan udah gelap banget. Iya. Hujan sih belum, masih geluduk, gelap. Mati lampu di tempat beliau, kalau mati lampu katanya memang agak Ya. lama. Coba dibuka sebentar di grup, saya nggak bisa dengar. Ada yang bisa dengarin nggak? Soalnya suaranya nggak. Ada yang bisa buka di grup? Beliau baru kirim PN. Umi Sati buka, Umi Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pesan dari Ustazah Eriati diteruskan minggu depan. Ini Ustinana, PN beliau Ustinana. Iya, ya. Ya. Iya. Kelasnya. Ya kata Ustazah dilanjutkan minggu depan katanya. Iya, Ditutup makanya. aja katanya, ditutup aja katanya. Karena Iya. ini lama. Masya Allah. Ya Kita cuaca tutup. jelek sih lagi. Iya, iya. Terakhir tadi giliran sama Bunda Nita saya Nita. Ya.
Nah, ini saya catat ininya. Berarti hari ini minggu depan baca lagi nggak yang sudah baca ya? Kan Sudah. kembali ke ini. Saja nggak usah baca kan kita lanjutkan huruf-hurufnya. Iya, Kan iya. badan. Mau Kita baca udah lagi baca. bonus. Nah, bonus ya. Ulang ini, diulang kali bacanya semua. Kita tutup ya Kali. pertemuan Kita kita tutup aja, Uti Nana. Ya. Dengan doa kafatul majlis. Sebelumnya kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Uti nomor Nana. berapa ya? Semuanya. Izin Terima kasih, live. Umi Sardi, Umi Sardi semuanya. Ya. Nana nomor berapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim di grup, Bunda. Nanti saya kirim ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Utinita Izin nomor live. 4. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebentar Utinana. Allahu khairan katsir. Ya, Umahat tetap semangat. Insyaallah pekan depan kita ulang lagi dari huruf kaf ya. Kita ulang dari awal lagi yang belum tadrid terutama ya. Insyaallah. Afwan. Ini dari Ustazah. Assalamualaikum Ibu Heni. Ya, Bunda. Iya, itu ya ditutup ya. Ya, sudah ditutup. Ini karena lampunya Ustazah mati. Oh, Jadi kita iya. ya. Iya, ini Jadi Bu Heni karena tutup sendiri ya sama saya. ya, ini tinggal Tutup sendiri saya nih ya. nunggu Bunda. Tinggal berarti Bunda udah tahu ya ini ya. Jadi habis ini kita close. Baik deh, saya tutup Nanti ya Bu Heni ya. ya, baik Bunda. Sampai ketemu besok Jumat ya. Nanti dilihat di grup ya pendaftarannya ya. Iya ya, Bu. Makasih. Makasih, Bunda. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat ya Bu Heni ya. Baik, alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Heni di Hujan mana ya sih? di sana ya? Bu Heni di mana? Tinggal. Aku di Jogja. Oh, Jogja Bunda nih Gaye. Budi. Bunda Gaye Purwokerto apa nggih? Dalam Kebumen. Iya Kebumen, maaf. Iya Kebumen Bunda Gaye, iya. Saya di Jogja. Iya. Ini Jogja tadi itu- Bunda Gaye udah baca, bagus lah. Alhamdulillah udah baca. Jadinya udah ayem besok. Minggu Jumat depan tinggal dengerin aja. Cuman ya masih terbata-bata. Kalau ininya sifat-sifatnya udah, tapi cara pengeluaran ini mulutnya kadang kurang. Iya sama kok Bunda. Sama saya juga gitu angel ya Bunda ya. Ya wis ora apa-apa wong awake dhewe wong Jawa. Dan kadang-kadang emang lidah wong Jawa itu gitulah susah. Nggih. Nggih enggak apa-apa Bun. Namanya kita berusaha lah, iya. Sudah bagus mau belajar daripada yang tidak belajar. Yang penting kan semangat aja. Nggih. Monggo. Nggih, matur nuwun Bunda. Saya tak keluar. Nggih Bunda Gaye matur nuwun. Sami-sami.